Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di R Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Subbab materi yang akan kita bahas yaitu lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. A. Lembaga keuangan bank. Dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2003, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank ada 4, yaitu bank sentral, bank umum, bank perekonomian rakyat, dan bank syariah. Bank sentral yaitu Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung. Bank Syariah. Bank Syariah merupakan kegiatan perbankan berupa menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam. Produk perbankan dapat dikelompokkan atas produk kredit pasif dan produk kredit aktif. Produk kredit pasif terdiri dari giro, deposito, tabungan. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliot giro, sarana perintah pembayaran lain atau pemindahan buku. Deposito, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan nasabah penyimpan. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat yang dipersamakan. Produk kredit aktif yaitu kredit, penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivat yang lazim diperdagangkan dengan pasar modal dan pasar uang. B. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan semua badan selain bank yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. Dibagi 7 yaitu koperasi simpan pinjam, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan khusus. Koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Koperasi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan atau ke pihak anggota maupun bukan anggota. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan di hari tua. Perusahaan asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kerusakan, kerugian, dan hal lainnya. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan leasing. Pasar modal.
merupakan pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Produk yang diperjualbelikan antara lain saham, obligasi, raik isu, warrant, dan reksadana. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro. Lembaga jasa keuangan khusus, yaitu meliputi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya yaitu Penggadaian, yaitu badan usaha yang memberikan pinjaman kepada orang per orang yang besarnya sesuai dengan nilai jaminan yang diserahkan. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu badan usaha pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Oke, cukup di video kali ini. Materi selanjutnya di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.